Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania bersama Musafir Kelana. Selamat gini hari. PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB yang lebih kita sering dengar memutuskan bahwa klub Liga 1 boleh mengontrak 8 pemain asing dan yang berada di lapangan dalam arti bisa bermain jumlahnya adalah 6. Tentu dari sebuah kesebelasan di mana jumlah pemain yang bermain adalah 11. Jika 6 adalah pemain asing, tentunya yang pemain non asing hanya ada 5. Dan ini merupakan jatah dari pemain lokal Indonesia. Tentunya semakin sedikit slot pemain lokal yang ada di klub, tentunya membuat pembinaan daripada pemain-pemain muda kita untuk bisa mengasah jam terbangnya di sebuah klub atau menit bermain semakin berkurang. Dan posisi-posisi biasanya yang penting-penting dikuasai oleh pemain asing, seperti di depan penyerang, di tengah gelandang, dan di barisan pertahanan. Sehingga posisi-posisi itu kemungkinan tidak diisi oleh pemain lokal. Jika kita melihat dari 8, sedangkan yang bermain 6, berarti ada sisa 2 pemain yang masih bisa menggantikan pemain asing tersebut. Dan itu memungkinkan dalam 2 kali 45 menit 6 pemain asing terus bermain walaupun diganti, tapi bisa diganti dengan pemain asing karena punya jatah 2 slot. Tentu berat bagi pemain hasil pembinaan dari Indonesia untuk bisa bermain dan bersaing dengan pemain asing, karena pembinaan di Indonesia dan pembinaan di luar negeri, terutama di negara-negara yang sudah maju sepak bolanya, berbeda. Ini semakin kasihanlah buat pemain Indonesia yang berusaha menjadi pemain sepak bola, tapi di liganya tidak bisa menerima para pemain Indonesia karena slotnya diisi oleh pemain asing. Dalam suatu liga, tentu saja sah-sah saja untuk memberikan izin untuk pemain asing, tapi tujuannya adalah agar liga tersebut lebih bermutu. Jadi kalau seandainya pemain lokalnya masih kurang, bisa ditambal sulam dengan pemain asing. Itu sebetulnya kunci daripada kenapa sebuah liga bisa atau diizinkan untuk mengontrak pemain asing. Contohnya adalah seperti di Liga Amerika. Pada era sebelum tahun 2000-an itu banyak pemain-pemain tertop dunia seperti Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, itu juga bermain di Liga Amerika. Karena memang sepak bola di Amerika belum terkenal, maka kompetisinya, liganya itu ingin mensosialisasikan dengan mengontrak pemain-pemain yang top dunia itu. Juga seperti halnya di Cina. Cina juga mengontrak pemain-pemain asing seperti Didier Drogba, Alexander Pato, Anelka, juga Carlos Tevez. Tapi di Cina, kebanyakan pemain itu ada juga sebagian besar kembali lagi ke Eropa. Jadi sepertinya di Cina ada sedikit mungkin kendala bahasa karena banyak yang kembali lagi ke Eropa. Tapi intinya adalah bahwa jika memang pemain asing dibolehkan itu bermain di sebuah liga, harus memberi nilai tambah pada liga tersebut. Karena secara ekonomi, jika banyak pemain asing yang top di sebuah liga, maka value liga itu akan lebih tinggi daripada liga-liga lainnya. Karena banyak yang dicari atau yang ditonton oleh masyarakat dunia. Contohnya adalah Liga Arab Saudi. Karena dengan masuknya Cristiano Ronaldo, susah bener ngomong ya. Cristiano Ronaldo itu banyak penonton ingin melihat bagaimana sepak terjang Ronaldo di Liga Arab Saudi. Sehingga banyak TV-TV di belahan dunia lain di luar Arab itu ingin membeli hak siar TV Liga Saudi. Nah ini tentunya secara ekonomi memberikan nilai tambah terhadap liga tersebut. Itu yang baik gitu loh. Jadi kalaupun mengontak pemain harus yang berkualitas. Nah
Kalau mengontak pemain dalam jumlah banyak sampai 8, itu kualitasnya bagaimana? Ini belum dijelaskan juga kualifikasinya. Misalnya dulu kalau waktu masih zamannya sebelum era 2020, itu ada ketentuan. Misalnya kalau di negara Eropa harus di liga berapa, kalau pemain itu ada di Liga Asia, dia harus di liga apa istilahnya level berapa gitu. Sehingga benar-benar pemain yang masuk ke Indonesia itu bukan sekedar asing, tapi benar-benar pemain yang berkualitas di negaranya. Contohnya kalau di Liga Eropa minimal misalnya di Liga 2-nya gitu, jangan di liga-liga bawahnya lagi gitu. Sehingga dikhawatirkan kualitasnya tidak jauh berbeda dengan kualitas pemain Indonesia. Bahkan kalau melihat pengalaman lalu, ada beberapa pemain asing yang kualitasnya boleh dikatakan masih di bawah pemain Indonesia. Bahkan ada yang malah seolah tidak memberi contoh kepada pemain Indonesia karena emosinya yang tinggi, sehingga sering terkena kartu kuning, bahkan banyak yang terkena kartu merah. Jadi kita tidak boleh juga alergi terhadap pemain asing, tapi pemain asing yang berkualitas di mana harus diukur gitu. Jadi kalau misalnya sekarang liga diukur nilainya berapa, ada hitungan ekonomisnya kan, misalnya dari hak TV ratingnya, jumlah penontonnya. Nah, kalau memang mau dibukakan pintu asing, nanti tahun depan diukur lagi parameternya. TV rate-nya harganya berapa, penontonnya berapa, terus jumlah memberikan kontribusinya sejauh apa terhadap teknis atau pelajaran skill sepak bola terhadap pemain lokal. Sehingga kedatangan para pemain ini yang sekarang boleh 8 ini tidak merugikan seperti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa akhirnya banyak pemain kita yang mandek tidak bisa bermain di Liga 1 karena banyak pemain asing. Tapi harus juga memberikan nilai tambah pemain asing tersebut dengan dari sisi ekonomi, juga dari sisi kemampuan skill sepak bolanya yang dapat kita pelajari. Intinya tetap boleh pemain asing, tapi jangan banyak-banyak sampai 8 dong. Mungkin cukup 3 udah cukup gitu, jangan sampai 8. Terlalu over kalau menurut Radio Bola Co.id, terlalu over begitu ya. Kita lihat aja nanti hitungannya gimana, parameternya untuk penilaian tersebut, agar jangan terlalu over memberikan izin kontrak pemain asing. Radio Bola Co.id.